Jadi sebelumnya, Hesong langsung ke markas judul, membuat Sangte dan anak buahnya tertawa. Siapa juga bocah SMA yang sok petenteng ini. Tapi Hesong langsung menghajar mereka dengan sangat mudahnya. Sialnya, si Sangte nyerang dari belakang. Untung yang lain muncul, di mana Udin langsung menyerang si Sangte. Namun, lah ada-ada aja kelakuan si Udin. Tapi karena itu, Hesong pun dapat menumbangkan si Sangte, meminta Wati segera mencari bukti di komputer di sana. Boran sendiri marah kepada Hesong, mengapa nggak cerita kepadanya. Tapi kan Hesong hanya nggak mau Burhan karena marah si Kim jika itu ketahuan. Dan yang terpenting, Hesong harus segera membawa Sangte ke sekolah. Alhasil terjadilah seperti sekarang, di mana Sangte terpaksa menceritakan semuanya akibat dipaksa si Hesong. Jujur, kalau Teso punya banyak utang judul kepadanya dan membayar sebagian pakai KTP nenek si Dongmin. Jelas dong, Teso mengelak, menyuruh Dongmin ngaku kalau pelakunya adalah Hesong. Namun, ya setelah apa yang dilakukan Hesong, Dongmin akhirnya berani jujur, membuat si kambing Teso ini semakin marah. Tapi jelas saja, Hesong gak membiarkannya, meminta Suah memutar video yang tersimpan di flash disk tersebut. Dan benar aja dong, rekaman CCTV di tempat judul itu membuktikan kalau Teso memberikan KTP nenek Dongmin kepada Sangte. Jadinya Teso yang gak dapat mengelak lagi langsung menunjuk Hesong, membuat Hesong senang langsung membalasnya. Jelas saja ayah Teso, si dewan terhormat ini gak terima, namun Suah mencegatnya. Lah selain atlet lari, Suah juga ternyata atlet judo, sehingga masalahnya pun beres dengan dikeluarkannya Teso dari sekolah itu. Setelahnya, ayah Teso masih protes, memohon agar Myongjo membantunya. Toh dirinya adalah penyumbang terbesar di sekolah itu. Kan Myongjo jadi tertawa melihat betapa bodohnya politikus di depannya ini, yang lupa kalau dia menjabat sebagai anggota dewan karena dukungan Myongjo. Membuat ayah Teso marah, tapi ya selain kepala sekolah, Sipar ternyata pengawal Myongjo yang sangat menakutkan. Di saat yang sama, Suah mengobati luka tonjok si Hesong, sekaligus berterima kasih karena Hesong telah membantunya menyelesaikan masalah itu. Tapi Hesong malah mengambil daun yang hinggap di rambut Suah. Kan guru yang masih jomblo ini seketika terpesona, segera melipir pergi saking gugupnya. Singkatnya, Dongmin akhirnya cerita terkait kisah hantu jam kuno itu kepada Hesong. Jadi dulu, siswi yang selalu peringkat pertama sekolah sangat marah akibat posisinya turun setelah kalah dari teman dekatnya. Sehingga ia yang tak terima mengajak temannya itu ke atap sekolah di jam 12 malam. Lalu mendorongnya, membuat temannya tewas. Dan ia pun bisa mendapat posisi pertama. Namun suatu malam, ia yang belajar hingga tengah malam seketika panik akibat suara teriakan terdengar bersamaan bunyi jam 12 malam itu. Ia pun segera kabur ke WC, tapi suara aneh itu terus mengikutinya. Lalu, ya gadis itu tewas dan sejak saat itu rumor beredar kalau seseorang gak boleh sendiri di sekolah itu saat jamnya berbunyi di jam 12 malam karena si mata merah akan muncul. Hanya saja Dongmin bingung mengapa orang-orang ini ada di dekatnya sejak tadi. Lah mereka ternyata ada di kafe itu, di mana Hesong ngaku kalau ia kerja paruh waktu di sana. Jadi mereka semua nih adalah temannya dan Om Burhan adalah pemilik kafenya. Besoknya Suah termenung sepanjang hari akibat kelakuan Hesong kemarin. Lagi-lagi mengingatkannya dengan teman masa kecilnya sekaligus cinta pertamanya yang melakukan hal yang sama. Sampai-sampai Suah nggak sadar dengan penjelasan si Asep bahwa masalah Teso telah menggemparkan sekolah sehingga akan dipilih pembimbing OSIS guna mencegah kasus pembulian. Masalahnya mereka nggak ada yang mau. Toh mereka tahu sebagai pembimbing OSIS anak para pejabat itu, mereka hanya akan dijadikan babu. Tapi Asep yang sadar Suah termenung langsung memilihnya dan Suah gak bisa menolak. Sementara Hesong memeriksa jam kuno itu, namun Yongjo tiba-tiba datang, nempel rekrutmen pengurus OSIS pengganti si Teso. Awalnya Hesong gak tertarik, tapi melihat foto kalau ada jam yang sama di ruang OSIS, ia seketika tertarik. Mencoba masuk ke sana, namun Yena tiba-tiba keluar, menjelaskan kalau gak ada satupun siswa yang bisa masuk, kecuali pengurus OSIS.
Hanya saja Yena memberi hadiah yang dibeli khusus buat Hesong. Kan om-om ini jadi bingung mengapa juga ia diberi hadiah, segera mengembalikannya. Membuat Yena justru semakin penasaran. Baru kali ini ada pria yang menolak pemberiannya. Setelahnya Hesong pun menemui Sua pengen mengajukan diri sebagai pengurus OSIS. Tapi saat dijelaskan syaratnya, Hesong seketika pusing. Gimana tidak, yang bisa daftar hanyalah peringkat 10 sekolah di ujian terbaru nanti. Itu pun harus mendapatkan 100 tanda tangan dari siswa yang mendukung. Dan syarat terakhir adalah keputusan mutlak di tangan ketua OSIS. Masalahnya teman yang dikenal dekat cuma Dongbin dan 2 mantan anak buah Teso yang sudah bertobat ini. Tapi kan 3 tanda tangan itu belum cukup, mana ia harus belajar demi masuk 10 besar. Karena itu Burhan dan yang lain memberikan ujian tambahan, tapi hasilnya lah udah om-om tapi masih saja nggak ngerti matematika. Dan sialnya ujian akan dimulai 7 hari lagi. Besoknya demi Hesong jadi pengurus OSIS, trio nggak jelas ini tiba-tiba mengadakan konser dadakan mempromosikan Hesong sebagai pengurus OSIS. Kan Hesong jadi malu ya, mana disuruh joget-joget nggak jelas di sana. Tapi karena itu mereka berhasil mendapat 100 tanda tangan siswa. Dan Yena yang melihat itu jelas semakin tertarik. Ya, apa yang dilakukan Hesong menjadi pembahasan para siswa, utamanya pengurus OSIS, membuat Yongjo bingung. Karena dari semua siswa, dialah yang paling gak mau Hesong gabung di OSIS. Takutnya keburukannya yang dijadikan budak diketahui Hesong. Karena itu ia pun menemuinya di atap sekolah, ngancam akan membocorkan identitasnya jika Hesong masih gabung di OSIS. Tapi meskipun begitu, Hesong yang gak tahu alasannya tidak peduli, mulai belajar mati-matian. Di saat yang sama, Myongjo masih dipusingkan dengan teka-teki jam kuno yang memunculkan si mata merah. Tapi tahu kalau Hesong daftar pengurus OSIS, ia pun tersenyum. Gak berapa lama putrinya datang, senyum manja kepada ibunya, layaknya anak lain biasanya. Tapi saat Sipar pergi, ia seketika murung. Yah, emaknya adalah tipikal mak lampir yang ambisius, yang selalu memaksanya belajar, bahkan memberi obat biar Yena bisa begadang. Makanya Yena selalu merasa tertekan. Hanya saja ia selalu pura-pura bahagia di depan orang lain. Besoknya Hesong tiba-tiba disuruh mengadakan pelatihan wajib militer, sehingga ia pun terpaksa izin kepada Sua alasan sakit dengan batuknya yang gak jelas itu. Namun malamnya Sua yang khawatir malah ingin ngejenguk Hesong. Kan Hesong jadi panik dong, segera bergegas ke kosan yang tertera di alamatnya sebagai siswa. Untungnya jalan yang dilewati oleh Sua macet, sehingga mereka dapat sampai lebih dulu, segera mempersiapkan isi kamar, bahkan harus membeli perabotan dan baju-baju tetangga. Tapi masalahnya Sua sudah di depan, membuat mereka terpaksa sembunyi di lemari. Dan sialnya lagi saat membuka pintu, Hesong malah gak sengaja menjatuhkan bubur tepat di celana Sua. Jadinya Sua punya alasan masuk ke dalam dan melihat pakaian Hesong berserakan. Dia malah pengen merapikannya dan menaruhnya ke dalam lemari. Membuat Hesong panik segera menahannya, namun Sua malah kepeleset. Kan mereka jadi canggung dan sialnya lagi si Udin malah pengen bersin, membuat Wati gak ada pilihan. Jadinya Udin yang kelepek-kelepek jatuh keluar dan mereka pun akhirnya ketahuan.